Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, anak-anak kelas 86, 87, dan 88. Hari ini kita akan pembelajaran lagi, pembelajaran matematika secara daring. Ya, baik anak-anak, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah berdoa, eh, yang menganggap bahwa kita perlu bantuan Tuhan untuk mencerna ilmu pengetahuan. Ya, baik anak-anak semua, sebelum mulai belajar kita mendengarkan lagu dulu ya, lagu Indonesia Raya agar kalian semua bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara ya. Baik, kita pesan dulu sebentar ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua ya yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, paling tidak mendengarkan lah ya. Semoga kita semua selalu memiliki rasa nasionalisme kita terhadap negara. Baik anak-anak semua, kita mulai pembelajaran kita, pembelajaran jarak jauh matematika tentang garis singgung lingkaran. Masih membahas tentang lingkaran nih ya, yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, tapi sekarang yang kita bahas adalah bukan lingkarannya, tapi garis singgungnya. Nah, kayak apa sih garis singgung? Nah, pertama, kalian akan mendapatkan materi tentang konsep dari garis singgung. Nah, ya, oke, sebentar, saya atasin dulu nih. Baik, kita bisa baca di sini bahwa pengertian dari garis singgung lingkaran adalah suatu garis, nah, yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Nah, di sini kata kuncinya, pada satu titik. Dan garis tersebut tegak lurus. Nah, di sini juga kata kunci yang pentingnya, tegak lurus terhadap apa? Terhadap garis tengah atau disebut diameter atau juga bisa dianggap sebagai jari-jari. Nah, tegak lurus dia terhadap jari-jari atau diameter. Nah, kayak apa sih? Yang mana sih gambarnya? Ini ada 3 nih gambarnya. I1, I2, I3. Mana sih yang merupakan garis singgung? Tapi sebelum kita tahu tiga-tiganya, kita harus tahu dulu nih salah satunya satu-satunya. Di gambar yang pertama, ini garis tidak bersinggungan dan tidak memotong. Yang namanya bersinggungan berarti hanya mepet gitu ya, hanya nempel gitu ya. Kalau memotong berarti sudah membelah. Ya, itu bedanya tuh ya. Kalau ini tidak memotong tapi tidak menyinggung ya. Jadi tidak memotong, tidak menyinggung. Artinya ibarat kata bahasanya tidak melukai, tidak apa gitu ya, tidak ada urusan gitu ya antara garis dengan lingkaran gitu ya. Kalau yang ini namanya garis singgung ya, garis yang bersinggungan atau yang menempel gitu ya pada lingkaran, dan di sini ada satu titik, titik singgung namanya. Titik di mana dia nempelnya gitu ya, namanya titik singgung ya. Cuma satu. Tapi kalau garisnya memotong maka titiknya ada dua karena dia sudah membelah lingkaran. Berarti titiknya
apa namanya, titik pertemuannya ada 2 nantinya, di sini sama di sini, itu kalau memotong. Jadi kalau ada yang nanya, "Apa sih bedanya memotong dengan menyinggung?" Kalau memotong itu apa namanya, membelah ya, membelah atau titiknya ada 2 gitu. Tapi kalau menyinggung tidak membelah, tapi titiknya cuma satu gitu. Ya baik, maaf ya tadi ada kendala sinyal, jadi kita mulai lagi ya. Saya share screen lagi ya. Jadi kalian sudah tahu ya beda ketiga gambar ini ya. Jadi yang ini tidak memotong, tidak menyinggung. Kalau gambar yang kedua ini adalah menyinggung. Kalau gambar ketiga ini adalah garis yang berpotongan kepada lingkaran. Lalu timbul pertanyaan, manakah yang merupakan garis singgung lingkaran? Checklist salah satu. Nah ini adalah gambar yang nomor 2 ya. Merupakan garis singgung lingkaran. Nah untuk lebih mengerti lagi ada gambar di sebelahnya nih. Kira-kira apa sih panjang OB? Nah dari O ke B ini namanya jari-jari ya. Ya, kalau AO dari A ke O, dari A ke O atau dari O ke A sama saja. Ini namanya jarak titik pusat. Nah, jarak titik pusat ke titik di luar lingkaran ya. Kalau apa sih panjang AB? Nah, AB inilah yang dikatakan garis singgung lingkaran karena dia menyinggung lingkaran di titik B. Nah, ya. Kita isi lagi kalau udah ngerti. OB tadi adalah jari-jari lingkaran, AO adalah jarak titik pusat, dan yang terakhir adalah AB adalah garis singgung lingkaran ya. Baik anak-anak semua. Nah, di sini adalah salah satu bagaimana cara menentukan ya garis singgung lingkaran tadi. Nah, cara menentukan garis singgung lingkarannya, coba lihat di sini. Diketahui panjang AO adalah 6 cm di sini ya, AO. Nah, lalu ada panjang OT juga 10 cm, ditanyakan berapa panjang AT. Nah, anak-anak semua, AT ini membentuk segitiga siku-siku ya karena ini 90 derajat. Kan tadi dibilang bahwa antara garis singgung lingkaran nih, antara garis singgung lingkaran dengan jari-jari ini saling tegak lurus. Berarti ada 90 derajat di situ. Tegak lurus itu artinya 90 derajat ya. Jadi ada 90 derajat di sini. Berarti setiap di titik singgung ini adalah 90 derajat sudutnya. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini, bikin segitiga siku-sikunya, perbaiki segitiga siku-sikunya, kemudian gunakan konsep dari teorema Pitagoras, ya, karena ini akan berkaitan dengan teorema Pitagoras. Baik, bagaimana caranya? Nah, kita ulang lagi. Tadi di sini adalah titik singgungnya, kita cari dulu titik singgungnya. Titik singgungnya adalah titik A ya, anak-anak. Nih, titik singgungnya adalah titik A, berarti di sini adalah A. Nah, karena segitiganya adalah AOT, berarti sisanya kan O sama T ya. Nah, ini mau ditaruh di mana aja terserah kamu ya. Mau taruh O-nya di sini boleh, mau taruh T-nya juga di sini boleh. Yang penting A-nya ini jangan salah. Kenapa? Karena A-nya ini adalah 90 derajat. Kenapa? Kata tadi bilang tegak lurus terhadap jari-jari dan garis singgung. Jadi di sini adalah harus titik A, tidak boleh ketukar. Nah, sisanya berarti O di sini, T di sini. O sama T ketukar nggak masalah. Yang penting yang A-nya jangan ketukar. Oke, baik ya. Setelah segitiganya jadi, kita masukkan titik-titik yang ada gitu ya. Titik-titik yang, mohon maaf, yang selain dari O ke T gitu ya. Nah, titik-titiknya, mohon maaf, bukan titik-titik, tapi garisnya. Di sini panjang 10 adalah panjang OT ya, berarti OT-nya sini 10 gitu ya. Lalu di sini panjang AO-nya adalah 6, berarti yang ditanya adalah panjang AT. Nah, konsep dari Pitagoras anak-anak semua, karena kita mau nyari di sini panjang AT dan AT-nya ini bukan garis miring ya di dalam teorema Pitagoras, kalau garis miring kan ditambah ya. Nah, ternyata ini bukan garis miring, berarti dikurang. Apa sih yang dikurang? Nah, yang besar mana yang besar? 10 kan? Nah, 10 itu panjang apa? OT ya. OT pangkat 2 dikurang dengan panjang OA. Nah, gitu ya. Ini saya hapus ya. Saya ikutin ya. Di sini tadi A, di sini O ya. O boleh, T boleh ya. Tukar nggak masalah. Nanti di sini panjang OT ya dikurang dengan panjang OA ya anak-anak. OT-nya ini nanti ada 10 ya, 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 10 kali 10 ya anak-anak ya. 100, 6 pangkat 2 adalah 36. 100 dikurangi 36 itu hasilnya 64. Kemudian akar dari 64 berapa kali berapa supaya 64?
Ya, 8 cm. Jadi panjang AT-nya adalah 8 cm. Kita bisa gunakan dari konsep teorema Pythagoras. Ya. Baik, untuk yang soal nomor 2, anak-anak semua sama sebenarnya konsepnya. Cuma dia ada dua aja segitiganya, atas dan bawah, sehingga membentuk layang-layang. Yang ditanya adalah berapa luas layang-layangnya. Baik, ya. Sama kayak tadi, kita perbaiki lagi segitiganya. Karena segitiganya di sini ada dua ya anak-anak. Kita ambil salah satunya aja. Kita ambil yang atas ya, POR. Ini salah ya. POR gitu ya. Baik, POR. Nah, di antara POR ini yang segitiga siku-sikunya ada di mana? 90-nya ada di mana? Ya, di titik R ya, karena R ini adalah titik singgungnya. Titik singgung. Nah, titik singgung. Nah, berarti di sini R-nya nih nanti anak-anak nih. Sisanya apa? Sisanya P sama O, bebas taruh di mana. O-nya di sini boleh, P-nya di sini boleh. Tinggal masukkan angkanya. OP 13, berarti di sini 13. Kemudian OR-nya 5. Nah, berarti yang ditanya adalah berapa panjang PR-nya. Gunakan konsep teorema Pythagoras ya. PR ini garis miring bukan? Bukan, berarti dikurang ya 13. Nah, tapi sebelum 13 tulis dulu hurufnya nih. 13 apanya? OP-nya gitu ya. Nah, berarti di sini OP-nya OP pangkat 2 dikurang dengan OR ya. OP-nya adalah 13. Jangan OR dulu, nanti jadi 5 kurang 13. Kalau jadi minus nanti. 13 dikurang 5. 169 ya. Dikurangi dengan 25. 5 pangkat 2. 169 kurang 25, 144. Ya, kemudian akar dari 144 dapatnya adalah 12 cm. Nah, baik anak-anak semua, berarti kita dapat di sini adalah 12 cm nih anak-anak. Nah, ya. 12 cm. Kemudian anak-anak semua, sebelum mencari luas layang-layang, sebenarnya mencari luas layang-layang kan rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya, seperti waktu di SD ketika kalian mencari luas layang-layang. Tapi masalahnya di sini diagonalnya cuma satu nih yang ketahui, yang satunya lagi di sini nggak ada angkanya. Jadi kita nggak usah pakai itu. Kita gunakan dari luas segitiga. Nah, mohon maaf saya hapus dulu ya. Kita gunakan konsep dari luas segitiga. Maksudnya apa sih Pak? Nah ya, anak-anak ini bisa jadi layang-layang kan karena ada segitiga POR dan segitiga POQ anak-anak. Ya, jadi ini bisa jadi layang-layang karena ada segitiga, saya ulangi, POR dan POQ. Jadi kita cari dulu luas segitiganya. Nah, luas segitiganya kan rumusnya adalah setengah alas kali tinggi ya. Berarti alasnya ini adalah 12 nih ya. Alasnya adalah 12, kemudian tingginya adalah 5. Itu. 12 dengan 2 dibagi 2, 6 ya. 6 kali 5 adalah 30. Itu ya. Kita salin ulang lagi. Ya, mohon maaf. Nanti di sini sebentar ya. Saya hapus dulu deh. Nah, di sini saya hapus. Nah, di sini 12, alasnya dikali 5 ya. Mohon maaf, 5 ini agak 12 ya dikali 5, nanti hasilnya adalah 30 cm. Nah, anak-anak semua bisa jadi layang-layang karena ada dua luas segitiga kan anak-anak ya. Jadi, di sini kita bisa, saya hapus dulu. Nah, kita bisa jawab di sini bahwa luas PQOR layang-layang adalah 2 kali luas segitiga. Jadi bisa ada layang-layang ini karena ada dua segitiga. Jadi 2 kali luas segitiga. Luas segitiga kan satunya 30 ya. Berarti 2 kali adalah 60. 60 inilah yang namanya luas layang-layang. Gimana? Ngerti nggak materinya? Baik, untuk yang selanjutnya garis singgungnya itu sebenarnya itu kalau garis singgung satu lingkaran ya anak-anak. Ini ada garis singgung yang dua lingkaran, makanya disebut persekutuan. Ya, persekutuan ini menandakan bahwa dia ada garis singgung tapi bersekutu dengan dua lingkaran. Nah, kalau bicara dua lingkaran berarti ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, seperti apa sih? Nah, kita baca ya. Ada dua jenis garis singgung lingkaran pada persekutuan dua lingkaran, yaitu garis singgung persekutuan luar dan dalam pada dua buah lingkaran karena persekutuan. Panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran pada dua jenis tersebut dapat dihitung dengan rumus teorema Pythagoras. Jadi selalu gunakan ini. Baik, sebelum kita masuk ke GSL dan GSD, garis singgung luar atau garis singgung dalam, kita mengenal dulu nih bentuknya. Kayak apa sih yang luar nih? Kayak rantai sepeda. Rantai sepeda itu kan ada yang besar, ada yang kecil ya, sepeda zaman dulu nih ya. Nah, ini rantainya nih, melilit di sini.
Itu namanya garis singgung persekutuan luar ya. Nah, baik. PO-nya, titik P ke titik O, ini namanya jarak kedua titik pusat. P ini kan titik pusat, O juga titik pusat lingkaran besar, P titik pusat lingkaran kecil. Nah, jadi P sama O digabung adalah jarak antara dua titik pusat. Nah, P ke B itu jari-jari lingkaran kecil, sedangkan A ke O ini jari-jari lingkaran besar. Nih ada R besarnya di sini menandakan bahwa dia jari-jari yang paling besar. R kecil juga menandakan bahwa dia adalah jari-jari yang kecil. Nah, sedangkan A ke B ini adalah garis singgung yang berada di luar lingkaran. Kalau ini dia di dalam nih, itu masuk ya. Bersinggungannya tapi di dalam lingkaran. Ini titik O sama, ini juga titik P ya. Jadi O ke P ini juga jarak kedua titik pusat. RAO-nya ini juga jari-jari lingkaran besar, BP-nya ini juga jari-jari lingkaran kecil. Baik, kita isi aja langsung ya anak-anak. PO tadi adalah jarak dua titik pusat, BP adalah jari-jari lingkaran kecil, AO adalah jari-jari lingkaran besar, dan AB adalah garis singgung persekutuan luar. Kalau ini adalah PO adalah jarak titik pusat, BP jari-jari kecil, AO adalah jari-jari besar, dan terakhir AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, baik anak-anak semua, sebentar saya stop share dulu. Ya, oke. Baik, kita mulai lagi. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi tadi sampai. Nah, kita lanjut lagi contoh soalnya. Nah, baik anak-anak semua, satu intinya ya, kalian dari gambar sudah tahu ya bahwa luar itu nanti yang ada garis singgung di luar, di dalam juga di dalam. Nah, beda yang kedua adalah jari-jarinya anak-anak. Nanti dalam proses perhitungan kalau di luar itu R-nya jari-jarinya dikurang ya. Dikurang. Nih, ini kalau ciri khas luar. Ciri khas dalam R-nya ditambah. Nah, ya. Ciri khas dalam R-nya ditambah ya. Itu intinya. Baik, kita langsung praktek aja ya proses perhitungannya. Oke, kita lihat di sini. Panjang jari-jari lingkaran ya, di sini adalah panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil. Nah, berarti kan ini R besar ya anak-anak ya. Dan ini R kecil ya, 10 dan 5. Jarak kedua titik pusat adalah 25. Berapa panjang garis singgung persekutuan dalam? Nah, soalnya itu bisa jadi ada dua macam anak-anak. Bisa dari kata-kata, nih seperti contoh pertama. Bisa juga dari gambar nih, seperti contoh yang kedua. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu nih anak-anak, pakai kata-kata. Harus lihat nih, harus di sini lihat. Ini dalam atau luar? Oh, ternyata ini garis singgung persekutuan dalam nih anak-anak. Berarti ciri khasnya adalah ditambah. Jari-jarinya kita tambahin anak-anak semua. Kita tambahin sama-sama. Berarti jari-jari besar kan 10. Kemudian ditambah dengan jari-jari kecil adalah 5. Maka hasilnya adalah 15. Jelas? Kemudian kita gambar segitiga siku-siku dan cari kata jarak. Di sini ada jarak, yaitu adalah 25. Taruh jarak di garis tengah. Garis miring, maaf. Jadi taruh jarak di garis miring 25. Sementara hasil penjumlahan tadi, ya 15 tadi, kita taruh di sini. Di sini boleh, di sini juga boleh. Tapi yang jelas jangan sampai ketukar, jarak selalu di garis miring. Ya. Jadi garis miring ini nih, anak-anak semua nih, garis miring ini tempatnya jarak. Jadi cari kata-kata jarak, berapa jaraknya, taruh di garis miring. Kalau nggak ada jaraknya berarti kita, nah setelah dimasukkan baru kita pakai konsep teorema, kita goras anak-anak semua. Ya, jadi karena yang kosong ini di sini nih anak-anak, kita nggak usah lihat kata-katanya lagi, kita nggak usah lihat ini, kita lihat ini aja nih, yang kosong di sini ya. Garis miring atau bukan? Bukan, berarti dikurang ya nih, makanya dikurang di sini. Ya, yang besar dikurang yang kecil anak-anak. Yang besar dikurang yang kecil. Yang besar kan 25 anak-anak. Kemudian dikurang 15. 25 pangkat 2 bisa dilihat di bukunya. Atau 25 kali 25. 625. 15 kali 15 adalah 225. 625 dikurang 225 itu hasilnya adalah 400 anak-anak. Kemudian akar dari 400 berapa kali berapa ya supaya 400 hasilnya adalah 20 cm. Gampang kan? Nah ya. Pak, kalau yang luar gimana? Nah, ini dimisalkan pakai gambar nih anak-anak semua. Baik. Ini jari-jari besar ya, berarti R-nya adalah 15 nih. R-nya adalah 15. Lalu kemudian R kecilnya adalah 8. Nah, ya kan? Jaraknya adalah, nah sebentar, sebelum mencari jarak, saya mau tulis dulu sini nih. Kalau ini kan gambar GSL ya. Kalau nggak pakai kata-kata ya kita bisa lihat gambarnya. Karena ini gambar GSL, berarti ciri khasnya dikurangi jari-jarinya. Yang besar adalah 15, dikurangi 8. Hasilnya adalah 7. Nah, seperti saya bilangi, cari jarak. Kalau nggak ada kata-katanya jarak, ya udah cari di gambar. Nah, ini kan jarak nih dari P ke Q. Ya kan? Dari P ke Q itu kan jarak. Nah, berapa jaraknya? Taruh di garis miring ini nanti nih. Taruh di sini. Ini jarak nih.
Nah, jaraknya bukan 2 cm. 2 cm ini yang di sini 2 cm. Nah, tambah 15 nih. Kan jari-jarinya 15. Tambah 8. 15 tambah 2 kan 17. Tambah 8 ya 25. Berarti nanti jaraknya kita bisa langsung isi di sini 25 jaraknya. Taruh di sini 7. 7 ini di sini boleh ya, anak-anak semua. Saya mau kasih tahu. 7 ini di sini boleh, di sini juga boleh ya, anak-anak. Yang penting 25-nya jangan sampai ketukar, jarak selalu di garis miring. Baik, berarti di sini yang kosong ya. Berarti yang kosong ini adalah yang mau kita cari. Gunakan konsep teorema Pitagoras. Karena ini bukan garis miring, berarti dikurang. Ya, yang besar dikurangi yang kecil. Baik, kita lanjut lagi. Yang besar di sini adalah 25 pangkat 2, kemudian dikurangi 7 pangkat 2. 25 pangkat 2 sama kayak tadi, 625. 7 pangkat 2 adalah 49. Dikurangi dua item ini hasilnya adalah 576. Jadi akar 576 adalah 24 cm. Gimana? Gampang kan ya? Oke, ya. Kita lanjut lagi ya. Terakhir, kita lanjut lagi sebelum kita akhiri. Baik, yang terakhir adalah penerapan dari garis singgung, anak-anak semua menentukan panjang lilitan. Ini ada 3 buah pipa ya. 3 buah pipa yang jari-jarinya 7 nih anak-anak semua. Di sini ada tali yang melilit gitu ya. Mau diikat boleh, mau dililit boleh. Kenapa ada kata panjang lilitan minimal gitu ya anak-anak. Artinya kamu harus cari berapa panjang tali minimal. Ya. Kalau mau ngikat gimana Pak? Jadi kalau mau ngikat ya berarti kan minimal ya minimal dililit lah gitu ya. Minimal dililit lah. Nanti kalau mau ngikat ya lebihin gitu. Yang penting kita tahu minimalnya berapa. Apa sih tujuannya mencari minimal? Ya kalau nggak dicari minimalnya, berarti kamu nggak tahu nanti seandainya kurang dari minimal, berarti nggak dililit aja nggak bisa talinya ya kan? Nah, jadi kita harus cari dulu nih berapa panjang tali minimalnya. Nah, nanti kalau misalkan kita ketemu, ya udah kalau mau diikat ya lebihin gitu. Ya, saya ambil contoh gini. Nah, berarti kita harus cari tahu nih anak-anak berapa panjang tali yang dilewati untuk mengikat. Nah, tapi yang jelas talinya nggak lewat tengah ya. Karena ini kan paral pipa ya, jadi talinya tuh lewat pinggir-pinggirnya aja nih. Talinya nih ya, talinya. Baik, yang jelas tempel ya ke lingkarannya. Nah, lanjut ya. Yang bisa kita cari di sini adalah menghitung garis lurusnya ya, yaitu dari F ke D, kita bisa cari ini. Dari F ke D dan dari A ke C, karena talinya lewat sini. Talinya lewat F ke D, talinya juga lewat dari A ke C. Nah, makanya di sini kan tegak lurus dari FD dan AC. Berapa panjang FD? Nah, untuk menentukan panjang FD, anak-anak, kita perlu bantuan yang tengah. Nah, berapa R? 1 R, 2 R, R itu jari-jari ya. 3 jari-jari, 4 jari-jari. Nah, langsung diisi di sini anak-anak. Berarti FD-nya itu 4 kali jari-jari. AC-nya pun juga sama, 4 kali jari-jari. Sehingga 8 jari-jari. Gitu. Jari-jarinya kan 7, berarti 8 kali 7. Karena jari-jarinya 7 adalah 56. Nah, 56 ini baru panjang yang lurusnya saja. Yang belum kita hitung yang lengkungannya nih. Kan talinya lewat sini nih anak-anak nih. Nah, ini talinya lewat sini. Kira-kira yang melengkung ini satu lingkaran ya. Karena setengah di kanan, setengah di kiri. Kalau digabung satu lingkaran lengkungannya. Sama saja berarti keliling lingkaran. Karena kan talinya melewati. Jadi keliling jatuhnya. Ya, kalau saya kemarin menerangkan pakai diameter ya. Rumusnya adalah Pi kali D ya. Tapi nanti di sini ternyata pakai R ya, nggak masalah. Berarti pi-nya nanti 22/7 ya, sama aja sebenarnya hasilnya. Dikali diameternya adalah 14 karena jari-jarinya kan 7 ya. Berarti 14, nanti 7 dibagi 14 bagi 7 2, nanti 2 kali 2 adalah 44. Pakai cara ini juga boleh. Atau juga pakai cara yang langsung ya, 2 kali pi kali R. Jadi rumusnya bisa 2 kali pi kali R, bisa pi kali D ya. 2 kali 27 kali jari-jarinya 7 ya. 7. Untuk 7 coret, nanti sisa 2 kali 22 adalah 44. Lalu berapa panjang tali minimalnya? Ya jumlahin. Yang lurus adalah 56, ditambah yang lengkung adalah 44. Jadi 100 cm. Jadi kalau mau ngikat 3 pipa ini ya minimal kamu punya tali sepanjang 100 cm. Itu 100 cm-nya belum bisa ngikat, baru dililit doang gitu. Kalau mau diikat ya udah lebihin talinya. Berarti kamu bisa ngambil tali 120 gitu ya. Yang penting jangan 90. Kalau 90 boro-boro ngikat. Ya, yang ada talinya kurang gitu ya. Sampai sini jelas ya makna dari panjang lilitan ini. Baik anak-anak semua, itu materi kita hari ini ya. Nah, dari singgung lingkaran dan manfaatnya hari ini langsung selesai. Jadi saya minta
setelah kalian finish dan mengisi semua lembar kerja ini, klik finish, kemudian memindahkan catatannya ke dalam buku catatannya. Ya, jangan lupa komen ya di YouTube saya ya. Jadi komen, ketik nama dan kelas ya untuk menandakan bahwa kalian semua sudah menonton video ini sampai selesai. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, anak-anak bisa menanyakan screenshot ya, kirim ke WA saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semangat terus belajarnya di rumah dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.